Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang refinery proses. Nah, sebelumnya sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Rifki Yuda Prayoga dengan NIM 22030007 dari D3 Teknik Kimia. Saya Giovan David Lumbantoruan dengan NIM 22030005 dari Prodi D3 Teknik Kimia. Saya Riki Sombing dengan NIM 22030004 dari Prodi D3 Teknik Kimia. Pada video kali ini kami akan memulai pembahasan dimulai dengan awal mula terbentuknya minyak mentah. Minyak bumi ini adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Yang paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini senyawa yang memiliki ikatan antara karbon dan hidrogen yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian minyak bumi ini merupakan bahan yang seragam, melainkan mempunyai komposisi yang bervariasi, bergantung pada lokasi lapangan minyak atau biasa disebut dengan reservoir dan juga kedalaman sumur. Pertama, crude oil atau minyak mentah itu akan masuk ke dalam tungku dengan dipanaskan. Di sini akan terjadi proses konveksi yang akan dijelaskan pada konsep fisika dasar di slide berikutnya. Kemudian dari minyak mentah ini dia terjadi proses konveksi yang tadi melalui pipa dan akan terbagi berdasarkan tidinya masing-masing. Yang pertama itu di bawah dia akan terbentuk aspal. Nah, aspal ini merupakan residu hasil destilasi minyak bumi yang dipanaskan pada suhu 400 derajat Celcius. Kegunaannya yaitu untuk melapisi jalan. Yang kemudian ada parafin atau wax adalah cat berwarna berbentuk kristal dan tidak berabu dalam berbentuk padat atau setengah padat. Kegunaannya sebagai bahan dasar pembuatan lilin yang biasanya dicampur dengan lemak hewan, bahan pelapis tahan air, dan bahan isolasi listrik. Kemudian ada minyak mentah atau kerosin, adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar karena mengandung parafin, naften, aromatik, dan senyawa belerang. Kegunaannya sebagai lampu minyak, kompor, bahan bakar, mesin jet, dan bahan bakar roket. Kemudian ada bensin atau gasolin memiliki titik didih tertentu. Sehingga semakin tinggi oktan itu, makan semakin baik. Nanti ada di proses selanjutnya. Kegunaan bahan bakar dan pembuatan zat-zat seperti CO2, H2, dan astelin pada bensin. Kemudian setelah proses ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Distilasi. Proses pengolahan minyak bumi yang pertama adalah proses distilasi. Seperti slide sebelumnya, crude distillation unit atau CDU
atau kolom distilasi adalah unit yang berfungsi untuk memisahkan fraksi-fraksi yang terkandung dalam minyak mentah crude oil dengan cara distilasi. Distilasi minyak bumi adalah proses pemisahan secara fisika komponen-komponen yang terdapat dalam suatu liquid hidrokarbon dengan menggunakan energi panas sebagai energi pemisah sehingga terjadi penguapan berdasarkan range titik didih komponen. Komponen tersebut kemudian dilakukan pengembunan di titik embunnya. Di kolom distilasi minyak mentah pada slide sebelumnya ini beroperasi pada tekanan atmosferik sekitar 1,3 atm. Pada distilasi atmosferik, temperatur umpan yang dipanasan itu tidak melebihi 330 derajat Celcius. Karena di atas temperatur tersebut, minyak akan mengalami perangkahan atau cracking. Hal ini sangat dihindari karena jika terjadi perangkahan akan membentuk cuk yang akan menyumbat peralatan di CDU karena lapisan paling bawah seperti tadi aspal itu akan terikut jika suhunya melebihi titik didih aspal, maka di setting tidak melebihi 330 derajat Celcius. Nah, kemudian hasil dari proses distilasi ini antara lain adalah gas, bensin, minyak tanah, diesel, oli, lilin, dan aspal. Akan tetapi semua hasil tersebut, hasil dari distilasi ini belum menjadi bahan siap pakai. Kemudian proses selanjutnya cracking. Proses pengolahan minyak bumi yang selanjutnya adalah tahap cracking. Cracking adalah proses penyulingan minyak bumi di mana berat-berat molekul hidrokarbon dipecah menjadi molekul hidrokarbon cahaya oleh aplikasi panas dan tekanan dengan atau tanpa menggunakan katalis untuk mendapatkan berbagai produk bahan bakar. Catalytic cracker ini akan memecah hidrokarbon kompleks menjadi hidrokarbon dengan molekul yang lebih sederhana. Proses ini akan menyusun kembali struktur molekul senyawa senyawa hidrokarbon berat menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan, seperti minyak tanah, kerosin, bensin, gasolin, dan LPG. Kemudian di slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, David. Reforming. Reforming itu proses pengolahan minyak bumi yang selanjutnya adalah proses reforming. Reforming merupakan proses pengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. Proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini dapat disebut dengan proses isomerasi, di mana nantinya akan menghasilkan isomer dengan struktur dan kualitas lebih baik. Kemudian, minyak yang memiliki struktur dan kualitas lebih baik. Oke, di slide selanjutnya. Konsep fisika mekanika. Pompa adalah alat untuk memindahkan fluida dari tempat satu ke tempat lainnya yang bekerja atas dasar mengkonversikan energi mekanik menjadi energi kinetik. Energi mekanik yang diberikan alat tersebut digunakan untuk meningkatkan kecepatan, tekanan, atau elevasi, atau juga disebut ketinggian. Energi mekanik adalah energi pada yang terdiri atas energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Dalam pemindahan fluida menggunakan pipa dengan menggunakan pompa sebagai pendorongnya.
untuk menyalurkan atau memindahkan fluida hidrokarbon atau juga disebut dengan minyak bumi dari tangki penyimpanan ke crude distillation unit atau disebut dengan CDU dan dari crude distillation unit atau disebut CDU ke residu katalik cracker menggunakan pompa sentrifugal. Rumusnya itu M sama dengan EK tambah EP. Konsep fisika temperatur. Pada distilasi atmosferik, temperatur umpan yang dipanaskan tidak melebihi 330 derajat Celcius. Karena di atas temperatur tersebut, minyak akan mengalami perengkahan atau cracking. Temperatur pada dasarnya menggambarkan ukuran panas atau dingin suatu benda yang disebabkan oleh energi termal yang dimilikinya. Rumus dari konsep fisika temperatur tuh dari Celcius ke Reaumur yaitu 4/5 derajat 4/5 Celcius. Celcius ke Fahrenheit itu 9/5 Celcius ditambah 32. Dari Celcius ke Kelvin itu C ditambah 278. Dari Reaumur ke Celcius 5/4 R. Dari Reaumur ke Fahrenheit itu 9/4 R ditambah 32. Dari Reaumur ke Kelvin itu 5/4 R ditambah 273. Fahrenheit 5/9 dalam kurung F dikurang 32. Dari Fahrenheit ke Reaumur itu 4/9 dalam kurung F kurang 32. Dari Kelvin ke Celcius, K dikurang 273. Dari Kelvin ke Reaumur, 4/5 dalam kurung K dikurang dengan 273. Energi termal sendiri adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat gerakan dan getaran partikel-partikel di dalamnya. Semakin besar energi termal suatu benda, semakin tinggi suhu yang dimilikinya. Untuk pengkonversian suhu dapat menggunakan rumus berikut yang tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Yoga. Baik, terima kasih Mas Rigi atas waktunya. Selanjutnya ada konsep dasar kalor. Konsep dasar kalor pada dasarnya, proses proses pengolahan minyak bumi merupakan proses perpindahan panas secara konveksi pada elemen pemanas yang menyentuh fluida fermentator. Sebagaimana prinsip kerja boiler untuk menghasilkan uap. Uap yang terpisah akibat pemanasan selanjutnya disebut volatil, akan mengalami proses kondensasi pada tabung kondensor. Fenomena ini merupakan proses perpindahan panas dengan metode konveksi paksa antara fluida air yang menyentuh dinding pipa kondensor dengan uap bioetanol. Distilasi minyak bumi adalah proses pemisah secara fisika komponen-komponen yang terdapat dalam suatu liquid hidrokarbon dengan menggunakan energi panas sebagai energi pemisah. Selanjutnya, selanjutnya ada konsep fisika fluida dinamis.
pada proses di refinery melibatkan pipa dalam memindahkan fluida dari satu unit ke unit lainnya. Perpipaan atau bisa dikatakan piping system adalah instalasi pipa penyalur fluida atau bisa dibilang liquid seperti minyak fuel oil, air utilitas, air pendingin, dan fluida cair lainnya. Ini adalah gambaran dari konsep fisika fluida dinamis. Q1 sama dengan Q2 dan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Berdasarkan gambar di atas, sejumlah fluida mengalir melalui sebuah penampung seluas A1 dengan kelajuan V1. Ketika melalui penampung seluas A2, kelajuannya berubah menjadi V2. Persamaan yang menyatakan hubungan antara luas penumpang dan kelajuan fluida dinamakan persamaan kontinuitas dan secara matematis dituliskan sebagai berikut. A1 sama dengan A2, di mana A1 sama dengan luas penumpang 1. V1 sama dengan kelajuan fluida ketika melalui penumpang 1. A2 sama dengan luas penumpang 2. Dan V2 sama dengan kelajuan fluida ketika melalui penumpang 2. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika penumpang pipa lebih besar atau sebaliknya ketika penumpang pipa lebih kecil, maka kelajuan fluida ketika melalui penampang tersebut menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya. Oke, tadi terakhir dari konsep fisika yang ada di dalam pengolahan minyak bumi. Jadi kesimpulannya adalah distilasi minyak bumi adalah proses pemisahan secara fisika komponen-komponen yang terdapat dalam suatu liquid hidrokarbon dengan menggunakan energi panas sebagai energi pemisah, sehingga terjadi penguapan berdasarkan range titik-didik komponen. Cracking adalah proses penyulingan minyak bumi, di mana berat-berat molekul hidrokarbon dipecah menjadi molekul hidrokarbon cahaya oleh aplikasi panas dan tekanan dengan atau tanpa menggunakan katalis untuk mendapatkan berbagai produk bahan bakar. Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. Baik, setelah kesimpulan kami tutup dengan ucapan terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Diharapkan makalah ini dapat memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah fisika dasar dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.